Ini adalah sebuah lembaga pendidikan di Iran. Pak Guru sedang mengajarkan nikah mut'ah kepada para siswi didikannya, terutama cara mempraktekkan seks bebas pada setiap pria idamannya sesuai dengan pilihannya. Tidak malu-malu si guru mengajarkan kepada siswi-siswinya, yaitu teori menghadapi laki-laki, mulai dari cara membuka baju, mentelanjangi tubuhnya, kemudian memberikan servis yang memuaskan kepada laki-laki tersebut. Digambarkan gambaran-gambaran yang brutal, gambaran-gambaran yang memuakkan kepada siswi-siswinya untuk bisa menerima nikah mut'ah tersebut. Luar biasa sang guru melukiskan, karena memang gurunya ini pengalaman banget di dalam mempraktekkan yaitu bentuk perzinaan atau praktek nikah mut'ah ala Syiah. Tetapi hal ini bagi mereka dianggap biasa-biasa saja. Murid pun tertawa menyambut keterangan sang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Salam seluruhnya kepada saudara-saudaraku, ikhwanku dan ukhtiku yang masih mempertahankan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah berita mengejutkan tentunya bagi kita sekalian. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi di negara kita yang mayoritas Islam dan tentunya yang menganut banyak paham pesantren. Kalau dilihat dalam situs Syiah di Iran, ada sebuah kelas siswi, gurunya asik mengajarkan tentang seks bebas. Gurunya asik mengajarkan tentang seks mut'ah. Semua santri-santrinya atau siswi-siswinya dengan khusyuk dan senyum kemaluan mendengarkan petuah sang guru yang mengajarkan kebebasan seks dan seks bebas. Teori berbagai macam teori memuaskan hawa nafsu disampaikan oleh sang guru, mulai dari cara membuka pakaian, mulai dengan cara mengusap-ngusap kemaluan dan sebagainya. Seluruhnya diajarkan kepada siswi-siswi yang masih muda belia. Lah tentunya kalau ini menjadi praktek pesantren di Indonesia, mau jadi apa ya santri-santri kita? Apalagi sekarang banyak pengasuh-pengasuh pesantren yang buas. Banyak pengasuh-pengasuh pesantren yang bermazhab hidung belang, yang bermazhab gigolo, menghabiskan waktunya dengan memakan rumput-rumput muda dari putri-putri yang dititipkan di pesantren. Biasanya mereka yang berani melakukan hal-hal demikian
tidak bisa terlepas keterikatannya dari tokoh pesantren yang dianutnya. Sebenarnya kejadian seperti itu terjadi sejak dahulu kala, yaitu banyaknya berbagai macam sodomi antara santri laki-laki dengan santri laki-laki. Dianggap biasa-biasa saja. Saya masih teringat dengan kisah seorang bapak yang pernah nyantri menceritakan bagaimana istilah orang Madura itu dele-delean itu. Artinya itu sodomi. Dele-delean itu. Yang biasa dilakukan mereka ketika mereka masih nyantri. Naudzubillah min dalik. Kalau ini benar, memang pesantren kita ini tidak bebas dari maksiat. Apa sebenarnya motivasi yang membuat mereka melakukan hal-hal yang demikian? Tentunya tidak bisa dilepaskan dari sang pendidik. Seharusnya pendidik itu benar-benar memberikan pendidikan, berakhlakul karimah, berbudi pengerti, adab berguru, adab mencari ilmu, adab beragama, adab beribadah, adab kepada Allah, adab kepada nabinya, adab kepada masyarakat, adab kepada perempuan, dan sebagainya. Kalau hal ini diajarkan, insya Allah. Kemudian yang kedua, yaitu banyaknya kader-kader pesantren atau banyaknya kader-kader dari para kiai itu yang tidak siap menjadi kiai pengganti. Karena memang dari mereka biasanya tidak sebagaimana kiai sebelumnya yang banyak belajar kitab. Terkadang yang saya perhatikan ada yaitu pengganti kiai yang sama sekali tidak memiliki ilmu. Sehingga ada berlagak arogan. Sering kita lihat di YouTube ya, bagaimana seorang putra kiai itu berlagak arogan. Karena memang dasar ilmu keagamaannya sangat dangkal sekali gitu. Atau yang dibaca ya itu saja. Tidak memberikan pengertian. Nah, ini juga menjadi masalah besar. Bisa menciptakan yaitu pengasuh-pengasuh yang buas, pengasuh-pengasuh yang tidak punya pengertian dan tidak punya hati. Akan berbuat tega kepada santri-santrinya, terutama santriwati. Apalagi kalau kemudian sang putra kiai diberi kebebasan keluar masuk di dalam pesantren wanita. Wah, tentu luar biasa. Coba bayangkan kalau dari Wahabi yang mendirikan pesantren, padahal sudah sebenar-benarnya menjalankan syariat Islam seperti menutup aurat ya. Itu di pesantrennya mereka. Pesantren mereka ini ada batasan yang luar biasa. Tidak boleh masuk sembarang orang ke dalam pesantren perempuan di sana. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Kalau di luar pesantren Wahabi tadi, apa yang terjadi? Ya itu tadi. Begitu putra kiai mengenal lingkungan pesantren yang penuh dengan keindahan itu, justru bukannya merasa bertobat. Nah, kalau kita lihat peristiwa dahulu kala ya, ada salah seorang rahib ya, seorang rahib yang patuh taat beribadah 60 tahun. Ini kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang patuh beribadah taat 60 tahun ini oleh iblis dibuat tidak berdaya. Lalu berzina, minum minuman, berzina, dan pada akhirnya mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai nasib seorang kiai matinya mati kafir, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kenikmatan dunia ini
bisa saja membuat manusia lupa. Lupa akan akhirat. Lupa akan masa yang akan datang. Lupa di kuburan. Padahal kita ini banyak tanggung jawab. Akan ditanya di kubur apa yang dilakukan kita di dunia. Akan ditanya kelak di akhirat apa yang dilakukan kita di dunia dengan ilmu yang dimiliki. Apa hanya untuk memperdaya wanita atau tidak? Nah, ini pendidikan di Iran ini adalah salah satu bentuk pendidikan untuk memuaskan hawa nafsu. Barangkali kalau video-video ini beredar terus-menerus ya, wah itu akan banyak korbannya gitu. Karena memang yang diajarkan yang aneh-aneh. Perempuan dirangsang, wanita dirangsang untuk berbuat yang aneh-aneh gitu. Dari sejak kecil, sejak dini sudah dididik seperti itu. Bayangkan apa jadinya kalau besar ya. Tidak heran kalau kemudian banyak wanita-wanita Syiah itu tersinggung ketika hal ini diangkat. Contohnya 2 orang yang pernah memprotes, memprotes Kiai Haji Abdul Somad tuh. Dia perempuan Syiah, dia memprotes Abdul Somad berkaitan dengan mut'ah. Tidak bisa terima. Lah kenyataannya seperti itu. Coba. Kalau saya ungkap peristiwa di Iran ini sangat luar biasa ya. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri, yang jelas mari kita benar-benar menjadikan pesantren itu untuk merubah manusia menjadi penghuni surga. Kita jadikan pesantren itu bagaimana kelak pesantren berfungsi mencetak para ulama yang benar-benar ulama. Bukan mereka yang rakus dengan nafsu birahi. Jangan sampai praktek Yehezkel, kitab Injil itu yang ada yaitu kitab Yehezkel itu menjadi praktek Islam. Dah, kalau kitab Yehezkel ini menjadi praktek Islam, naudzubillah min dalik, tak bisa dibayangkan. Sebagaimana yang diajarkan tadi oleh Syiah itu. Di sekolah-sekolah Syiah di Iran. Dididik sedemikian rupa agar mereka bisa menerima kehadiran laki-laki hidung belang. Karena itu dianggap menyenangkan. Ya tentu saja wanita semuda itu dirangsang dengan hal-hal yang tidak biasa didengar dan bisa menimbulkan gejolak hawa nafsu, itu cukup menyenangkan dan menggembirakan bagi mereka. Tentu para santri dan santriwati itu tidak bisa dilepaskan dari ketokohan seorang pesantren. Apakah memang benar-benar alim dan ahli ibadah, atau sebaliknya mereka itu adalah preman yang menjadi pesantren, yang menjadi pendidik pesantren. Mudah-mudahan seluruh pesantren yang ada di Indonesia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah. Musibah yaitu tadi musibah maksiat. Dan mudah-mudahan seluruh pendidik pesantren diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap berada di jalan istiqomah di atas kebenaran, bukan mengikuti ajaran hawa nafsu, bukan mengikuti ajaran agama-agama setan, bukan mengikuti ajaran-ajaran yang merugikan baik diri sendiri ataupun orang lain. Dari saya Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.